berjumpa lagi dengan saya Diva atau Official. Nah, di video kali ini saya tidak akan mereview tempat atau merekomendasikan tempat wisata tertentu yang ada di Kota Madiun, tetapi saya akan sedikit bercerita tentang apa yang akan kami alami atau yang telah kami alami selama 1 bulan terakhir ini, sehingga saya sampai lambat upload video ataupun jarang menyapa teman-teman lewat video ataupun lewat perkumpulan komunitas-komunitas. Jadi di sini akan saya ceritakan kenapa saya sampai lambat menyapa teman-teman atau upload video. Nah, awalnya ini saya alami sekitar 1 bulan yang lalu, dulur. Jadi pada waktu itu saya masih aktif bekerja di tempat usaha saya, yaitu depo air minum isi ulang. Saya setiap hari bekerja seperti biasa, tetapi hingga suatu waktu, suatu saat ternyata istri ini merasa kesakitan di setiap saat, setiap waktu. Jadi saya juga tidak tenang dalam bekerja. Lalu kami berusaha cek ke dokter, kontrol ke dokter. Memang tidak dipungkiri bahwa istri ini setelah melahirkan anak kami yang kedua, yaitu si Dede Alia ini, istri dinyatakan mempunyai penyakit kista. Nah, awal mulanya ini setelah melahirkan, kontrol pertama itu masih dinyatakan ya untuk kandungannya normal, untuk bekas operasi sesernya juga normal. Kami dulu dikasih momongan juga, anak kami kembar 2 laki-laki, tetapi tidak bisa kita halangi. Ternyata Allah lebih sayang sama anak kami. Di usia 8 bulan di dalam kandungan, saat kami kontrol, ternyata dokter menyatakan bahwa anak kami yang pertama, yang kembar, itu sudah meninggal dunia. Lalu dokter menyarankan untuk berhenti selama 2 tahun dulu, kasih jeda supaya kami bisa mempunyai momongan lagi. Tetapi karena hasrat kami ini ingin mempunyai momongan segera, maka tidak sampai 2 tahun, dulur. Setelah anak kami dikuburkan 10 bulan kemudian, kami dikaruniai lagi anak. Istri saya ini dibilang hamil. Jadi anak yang kedua ini cewek, cuman 1, jadi tidak kembar lagi, dulur. Ya, yang sekarang ini habis saya mandikan ini namanya Dede Alia. Nah, saya tiap hari untuk saat ini tidak bekerja, tapi di depo ini ada teman kerja, dan saya minta bantuan lagi untuk mencari teman untuk dia. Alhamdulillahnya adalah ini usaha kami. Usaha kami ini kami rintis di awal pernikahan kami. Jadi ada untungnya karena ini adalah usaha kami sendiri, jadi saya bisa fokus untuk mengurus istri. Jadi saya tidak bekerja selama 1 bulan, tapi fokus untuk mengurus istri, anak, dan rumah. Nah, setelah 10 bulan kami diberi momongan, si Dede Alia ini dinyatakan hamil, istri saya ini. Kami merawat anak ini dalam kandungan, alhamdulillah bisa sampai lahir. Lahirnya pun
dengan operasi sesar. Untuk kakaknya yang dulu kembar juga operasi sesar, jadi sudah 2 kali operasi sesar. Nah, karena sudah operasi sesar, makanya kami ini sudah 2 kali. Untuk peluang yang ketiga ini sangat riskan dulur kalau sampai operasi lagi. Nah, setelah 1 bulan melahirkan, kontrol kami, istri saya ini kontrol juga semuanya dinyatakan sehat, yaitu dinyatakan untuk operasi bekas operasi sesarnya ini baik-baik saja. Tetapi di kontrol yang kedua ternyata istri dinyatakan mempunyai penyakit kista. Nah, karena mempunyai penyakit kista, harapan kami untuk mempunyai anak lagi ini susah. Soalnya kalau kista ini tidak bisa dihancurkan atau dilunturkan, maka harus operasi lagi. Tetapi di dalam kami menjalani terapi atau mengecilkan kista ini, terjadi lagi. Ternyata istri divonis mempunyai penyakit lagi, yaitu apendik atau usus buntu. Wah, kami sangat terpukul dulur, karena penyakit apendik ini sangat sakit sekali. Sakitnya pun setiap saat, setiap waktu. Awalnya kami tidak tahu, tetapi kami kontrol ke dokter. Tiba-tiba dokter menyatakan kalau istri ini terkena infeksi saluran kencing. Jadi kita rawat selama kurang lebihnya 5 hari di rumah sakit. Setelah di rumah sakit 5 hari, kita pulang 2 hari. Ternyata karena teman kami, tetangga kami ini menyatakan disuruh kontrol lagi ke dokter bedah, karena teman kami ini adalah seorang perawat. Tiba-tiba kami harus kontrol malam harinya. Nah, setelah kontrol memang dinyatakan kalau itu positif apendik atau usus buntu. Maka malam itu juga kami harus puasa, karena besoknya kami atau istri akan dioperasi untuk usus buntunya. Karena penyakit usus buntu ini sangat-sangat sakit, makanya saya tidak bisa fokus untuk ke YouTube. Makanya saya lambat bikin video atau menyapa teman-teman. Dan saat ini pun istri masih dalam masa penyembuhan. Saya masih aktif di rumah, belum bisa fokus ke teman-teman komunitas ataupun ke YouTube itu sendiri. Lalu saya lanjutkan, yaitu setelah malam disuruh puasa, paginya kita dioperasi. Kita 3 hari di rumah sakit dan sekarang masih dalam masa penyembuhan. Alhamdulillah saya sudah di rumah bersama istri. Saya merawat anak di tiap hari. Makanya itu dulur, jagalah kesehatan, karena kesehatan itu sangat-sangat mahal. Saya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga harus sikap menangani hal ini. Apapun yang dikeluhkan istri, apapun yang diinginkan istri untuk saat ini, biarlah saya harus mengalah untuk waktu dan tenaga. Jadi biar istri berjuang dengan kesembuhan, dengan sakitnya untuk saat ini, saya harus berjuang untuk melaksanakan tugas sebagai bapak rumah tangga untuk sementara waktu sampai istri sembuh. Nah, dulur, cerita kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman itu, kenapa saya sampai lambat bikin video atau menyapa teman-teman. Makanya dari itu dulur, selalu jaga kesehatan, jangan sampai menyepelekan kesehatan, jaga pola hidup, apalagi saat ini banyak penyakit yang mengintai, musimnya juga tidak stabil cuacanya ini. Makanya selalu jaga pola makan, jaga kesehatan dulur. Jadi dulurku semua, itu adalah pengalaman kami, pengalaman singkat yang mungkin akan memberikan
informasi. Jadi jangan panik kalau kena penyakit, semuanya ada solusinya. Kita harus bisa menenangkan pasangan kita agar selalu tetap tenang. Kita harus bisa mengarahkan menjadi lebih baik supaya semuanya tidak panik, dulur. Dan saya sangat beruntung karena dulu saya merantau, jadi tidak kaget dengan aktivitas membersihkan rumah, memasak, walaupun cuma sederhana. Setidaknya bisa meringankan beban istri, dulurku semua. Tetap semangat, dulur ya. Jaga istri kita, jaga diri kita, jaga anak kita dan keluarga kita. Karena kita harus mau baik dan buruk untuk keluarga kita, menerima apa adanya. Nah, cukup itu dulu dulurku semuanya ya. Saya cukup berbagi sedikit pengalaman. Apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita harus selalu siap dalam keadaan apapun. Saya pernah mengutip sebuah kata-kata dalam sebuah grup dulu, grup Irama Gambus. Manusia yang sakti adalah manusia yang sanggup menghadapi tantangan zamannya walau berbahaya. Kali ini saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit yang sudah membantu untuk penyembuhan istri saya, yaitu Rumah Sakit Santa Clara yang ada di Kota Madiun. Terima kasih atas bantuan-bantuannya, para perawat, para dokter yang sudah membantu saya saat ini, dan saat ini sudah sehat kembali istri saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Siti Aisyah Madiun atau RSI Madiun yang sudah membantu saya dalam pengobatan istri. Sekarang istri sudah lebih baik dan semoga bisa sembuh total. Oke dulur, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.